Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-32. Mencari aman atau selamatkah ketika kita berhadapan dengan pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada kita? Inilah situasi yang sering kali kita hadapi dalam kehidupan. Ada tawaran yang harus kita pilih, senang atau tidak senang. Kadangkala kita memilih sesuatu karena terpaksa, karena tekanan, karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh orang lain. Atau juga seringkali kita memilih untuk mencari rasa aman, menggolkan ego kita sendiri. Pertanyaannya, kita lebih sering memilih berdasarkan kebenaran atau mencari rasa nyaman? Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama kita dengar ibu bersama 7 anaknya berhadapan dengan Raja Antiochus Epiphanes. Ia adalah seorang raja yang kejam, merampas, dan juga hidup dalam kemewahan. Dan ia menyembah Baal atau dewa-dewa asing. Dengan kuasanya ia menindas orang-orang, tetapi dia kesulitan berhadapan dengan wanita dan 7 anaknya ini. Mereka tidak dapat dipaksa atau ditindas. Dan saat berhadapan dengan pilihan seperti itu, yakni makan daging babi, dan itu melanggar hukum Taurat, ibu dan anak-anak ini memilih untuk mati. Mereka siap dicambuk, disiksa dengan sangat kejam, tetapi itu tidak melunturkan iman mereka kepada Allah dan kesetiaan mereka kepada hukum Taurat. Maka kita perlu bertanya, apa yang membuat mereka begitu tabah menjalani hukuman-hukuman ini? Mereka percaya bahwa ada kehidupan kekal atau kematian. Mereka percaya bahwa ada kebangkitan atau kehidupan kekal setelah hidup di dunia ini. Seruan-seruan mereka menjadi ungkapan iman akan kebangkitan. Engkau boleh menghapus kami dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal. Anak yang lain mengungkapkan pengharapan. Dari surga aku telah menerima anggota-anggota ini. Demi hukum-hukum Tuhan, kupandang semuanya itu bukan apa-apa. Aku berharap akan mendapatkan semuanya ini daripadanya. Ada juga ungkapan kasih yang diungkapkan oleh anak yang lain. Sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya. Dan juga peringatan, bagi baginda tidak ada kebangkitan untuk kehidupan. Saudaraku yang terkasih, ajaran tentang kebangkitan atau kehidupan kekal menjadi suatu perdebatan. Orang-orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan. Untuk itu mereka mau menjebak Yesus dengan sebuah pernyataan dan kisah mengenai perkawinan. Ada 7 saudara yang menikah satu wanita. Sesuai adat orang Yahudi, seorang laki-laki mati meninggalkan istri tanpa anak, maka wanita itu menikah dengan anak kedua. Begitu juga selanjutnya. Bagaimana nantinya saat wanita itu juga meninggal? Dengan siapakah ia akan menikah dari 7 saudara itu? Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan itu to the point, tetapi menegaskan ajaran bahwa hidup setelah kematian itu tidak ada lagi yang namanya kawin dan dikawinkan.
Orang hidup dalam kekekalan di mana orang-orang bersatu dalam kasih Allah. Orang Saduki sangat erat dengan hukum Musa, sehingga pertanyaan ini mau menegaskan bahwa hukum Musa mengatakan demikian. Tetapi kemudian Yesus memberi wawasan baru dengan mengutip kata-kata Musa sendiri dalam nas tentang semak duri. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Hal ini mau menegaskan bahwa setelah kematian ada kehidupan yang baru, kehidupan kekal, kehidupan dalam kasih Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, berhadapan dengan pilihan, maka pilihlah kebenaran meski harus banyak berkorban. Ibu dan 7 anaknya menyadarkan kita bahwa penderitaan, kesusahan, kesulitan, kesedihan, penyiksaan yang kita alami selama hidup di dunia ini akan diganti dengan hidup dalam kasih mesra dengan Allah. Jangan khawatir jika dalam membuat pilihan kita bimbang dan ragu atau kehilangan segalanya karena kita memilih berketetapan hati pada Allah. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk menghadapi semua itu dengan baik. Maka seperti dalam bacaan kedua, biarlah doa-doa Paulus itu meneguhkan kita agar hati kita sungguh-sungguh terarah kepada Allah. Semoga Ia menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Ia akan menguatkan hatimu, akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tinggalkanlah segala ego kita ketika berhadapan dengan pilihan-pilihan. Bebaskan diri kita dari rasa nyaman sesaat, atau berhentilah untuk lari dari kenyataan. Karena Ia yang memilihmu akan setia juga menjaga dan memberimu kekuatan. Mari milikilah hati yang terarah padanya. Maka kita percaya dan yakin bahwa setelah hidup di dunia ini akan ada kebangkitan. Perbaharuilah hidup kita di dunia supaya saatnya nanti kita sungguh-sungguh bersatu dengan Dia dalam kasih-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.